Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kita di dunia ini, terutama aktivitas peribadahan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua bentuk peribadahan kita yang telah lampau, yang sedang kita laksanakan dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam mencari ilmu. Seperti yang telah kita rencanakan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang perangkat lunak komputer atau yang sering kita sebut dengan software komputer. Untuk kompetensi dasar, mengenal fungsi perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya menjelaskan fungsi sistem operasi dan aplikasi. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak komputer. Selanjutnya diharapkan kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak komputer. Yang terakhir menjelaskan tentang fungsi perangkat lunak pada komputer. Untuk menjalankan sebuah komputer ada 3 komponen utama yang mesti ada dan mesti terpenuhi. Yang pertama, perangkat lunak komputer atau yang sering kita sebut dengan software. Yang kedua, perangkat keras komputer atau yang disebut dengan hardware. Yang ketiga, user atau pengguna dari komputer itu sendiri, yaitu brainware. 3 komponen utama ini yang tadi disebutkan oleh Bapak, yaitu software, hardware, dan brainware adalah 3 komponen utama yang mesti ada dalam menjalankan sebuah perangkat komputer yang saling berhubungan, saling membutuhkan. Jadi jikalau dari 3 komponen ini tidak bisa terpenuhi, maka komputer atau perangkat yang kita gunakan tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa software ini adalah perangkat lunak pada komputer. Untuk pengertian definisi atau arti dari software itu sendiri adalah software itu merupakan salah satu program yang digunakan pada komputer untuk dijalankan berupa instruksi-instruksi atau perintah pada komputer yang dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Software inilah yang menjalankan berbagai macam-macam perintah-perintah atau instruksi-instruksi pada komputer dan mengoperasikan perangkat keras pada komputer. Seperti yang telah kita ketahui pula bahwa software itu sendiri berbagai macam jenis, berbagai macam kegunaan, hingga berjuta-juta mungkin jenis dan ragamnya. Seperti salah satu contoh, ada beberapa fungsi software yang memang khusus untuk digunakan mengolah kata, mengolah data, mengolah angka, hingga untuk mengolah multimedia seperti animasi, video, dan mengolah gambar. Untuk contoh, kita terbiasa menggunakan software atau aplikasi pada komputer untuk mengolah angka, untuk mengolah kata, untuk multimedia. Seperti yang sering kita gunakan untuk mengolah angka, kita bisa menggunakan Microsoft Excel dan masih banyak lagi macam jenis untuk mengolah angka yang berbentuk software pada komputer ini. Selanjutnya, aplikasi atau software yang sering kita gunakan untuk mengolah huruf atau mengolah kata, kita sering menggunakan Microsoft Word ataupun Notepad atau
masih banyak lagi aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk mengolah kata. Selanjutnya, contoh untuk aplikasi atau software mengolah multimedia seperti video, gambar, ataupun apapun yang berupa multimedia. Kita bisa menggunakan Adobe Photoshop untuk mengolah gambar, mengolah foto, mengedit foto, sehingga kita bisa menggunakan software tersebut untuk editing ataupun membuat hal-hal yang memang berhubungan dengan multimedia. Ada banyak contoh-contoh untuk mengolah multimedia seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere untuk mengolah video, Adobe Illustrator untuk membuat gambar, membuat logo, ataupun membuat hal-hal yang memang berhubungan dengan gambar, ataupun masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk mengolah video, mengedit video, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan maksimal seperti Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sistem operasi pada komputer. Sistem operasi ini adalah salah satu perangkat lunak pada komputer yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antar muka berbagai perangkat dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Untuk contoh, berbagai macam sistem operasi pada komputer ataupun ponsel seluler. Ada beberapa sistem operasi yang sering kita dengar dan sering kita gunakan, yaitu sistem operasi berbasis Windows, Linux, ataupun Mac OS, atau pada seluler kita bisa menemukan atau sering kita dengar dengan istilah Android ataupun iOS. Setelah kita mengetahui tentang dasar-dasar sistem operasi dan arti singkat definisi dari sistem operasi ini, timbul pertanyaan, apa sih fungsi dari sistem operasi ini? Sistem operasi pada komputer berfungsi untuk mengatur sumber daya pada komputer itu sendiri, menjalankan operasi dasar, menyediakan antar muka pengguna agar mudah untuk diartikan, didefinisikan, sehingga kita bisa mudah mengerti tentang bahasa komputer. Selanjutnya menyediakan fasilitas untuk program, mendeteksi errors dan respons, dan juga tentang accounting. Nah, ini adalah contoh-contoh sistem operasi diantaranya, dan masih banyak lagi sistem operasi yang ada pada saat ini. Untuk salah satu contoh, beberapa contoh pada saat ini kita akan menggunakan Windows, Linux, dan juga Mac OS, dan untuk seluler kita menggunakan iOS. Windows, seperti yang telah kita ketahui, kita sering gunakan dalam perangkat komputer kita menggunakan Windows. Untuk Windows ini, Windows adalah sebuah sistem operasi yang memang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft, dan sistem operasi ini berbasis GUI atau graphical user interface agar mudah dimengerti dan bisa friendly untuk penggunanya, sehingga penggunanya itu gampang, lebih mudah untuk menggunakannya, sehingga dibuatlah Microsoft Windows ini. Selanjutnya ada sistem operasi yang dinamakan Linux. Linux ini merupakan pengembangan dari freeware dan open source yang memang telah berkembang pada saat ini. Linux ini sering digunakan oleh orang-orang tertentu, mungkin untuk yang pengguna awal seperti kita direkomendasikan menggunakan Windows, tidak menggunakan Linux, sehingga penggunaannya lebih mudah dimengerti dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada Mac OS. Mac OS ini salah satu sistem operasi yang memang dikembangkan oleh Apple Corporate atau perusahaan Apple, yang hanya bisa digunakan pada produk Apple, pada komputer Apple dan laptop Apple,
yang dikembangkan oleh Apple itu sendiri. Untuk seluler, kita sebagai salah satu contoh ada iOS. iOS ini hanya bisa digunakan pada iPhone dan iPad. Sedangkan iOS ini masih sama dikembangkan oleh Apple Corporate dan hanya bisa digunakan oleh produknya itu sendiri. Berbeda dengan Android bisa digunakan dalam beberapa merek ponsel, tidak hanya tertuju pada salah satu merek ponsel. Sebelum kita lebih jauh mengenai tentang perangkat lunak komputer atau software, alangkah baiknya kita mampu atau tahu bagaimana cara menghidupkan komputer itu sendiri. Yang pertama, pastikan komputer kita terhubung pada sumber daya listrik. Yang kedua, cari tombol power yang ada di CPU ataupun pada monitor, tekan tombol power tersebut, lalu biarkan komputer itu menyala dan tampil munculan login. Beberapa pengguna biasanya tertera di sana, lalu kita pilih salah satu pengguna tersebut, dan jikalau pengguna tersebut meminta password, maka kita masukkan password sesuai dengan password yang kita setting pada komputer tersebut. Tunggu hingga muncul tampilan desktop atau tampilan Windows. Mungkin untuk langkah-langkah menghidupkan komputer cukup seperti itu, lalu kita bisa menjalankan berbagai macam aplikasi setelah kita bisa menghidupkan komputer tersebut. Dalam proses menghidupkan komputer, kita akan dihadapkan dengan proses booting. Booting ini adalah merupakan salah satu proses untuk pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer pada saat komputer pertama kali dinyalakan sampai komputer siap untuk digunakan. Ada beberapa jenis booting yang kita ketahui dalam proses booting komputer ini. Yang pertama, cold booting. Cold booting ini adalah suatu proses menghidupkan komputer dalam keadaan komputer benar-benar mati. Yang kedua ada warm booting. Warm booting ini adalah suatu proses menghidupkan komputer tatkala di mana komputer dalam posisi standby. Yang ketiga ada jenis booting yang diistilahkan dengan soft booting. Soft booting ini adalah proses booting atau proses menyalakan komputer dengan sistem perangkat lunak komputer itu sendiri. Yang keempat ada hard booting. Hard booting ini adalah menyalakan komputer, menyalakan atau mematikan komputer dengan secara paksa dengan perangkat keras komputer. Yang terakhir jenis booting yang kita ketahui adalah rebooting. Rebooting ini adalah proses mematikan atau menghidupkan komputer, mematikan komputer untuk menyalakannya kembali, seperti proses restart. Jenis-jenis software seperti yang telah kita ketahui bahwa software itu adalah perangkat lunak pada komputer untuk menjalankan beberapa instruksi-instruksi atau perintah pada komputer ini. Yang pertama jenis software ini jenis software pemrograman, yang kedua jenis software utilitas, yang ketiga adalah software aplikasi. Yang pertama perangkat lunak pemrograman adalah perangkat lunak atau software yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan bahasa komputer. Untuk contoh dari software ini banyak yang kita temui di pasaran pada saat ini, seperti JDK, Visual Video, Borland, DLP, Java, C++, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis-jenis. Yang kedua, perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan komputer itu sendiri, sehingga komputer bisa berjalan dan mempertahankan kinerja terbaiknya. Yang terakhir, ada beberapa perangkat lunak aplikasi yang sering kita temukan, yang sering kita gunakan, seperti aplikasi-aplikasi pengolah kata, pengolah angka untuk presentasi, aplikasi untuk multimedia, dan database. Seperti yang telah kita ketahui
dan sering kita gunakan untuk aplikasi pengolah kata. Kita sering menggunakan Microsoft Word, Oracle OpenOffice Writer, OpenOffice.org Writer, WordPerfect, Lotus Word Pro, dan masih banyak lagi jenis-jenis software untuk pengolah kata. Yang kedua ada pengolah angka yang sering kita gunakan seperti Microsoft Excel, Abacus, terus masih banyak lagi jenis-jenis software yang sering digunakan untuk mengolah angka. Yang ketiga software untuk melakukan presentasi berbagai macam kegiatan seperti untuk presentasi perusahaan, untuk di sekolah, untuk mengajar, ataupun presentasi keperluan apapun untuk mempresentasikan apa yang kita ingin jelaskan, lalu divisualkan agar lebih terlihat menarik dan enak dilihat. Ada beberapa jenis software yang memang biasa digunakan untuk membuat presentasi ini seperti Microsoft PowerPoint, Custom Show, Clearsight, HariCodex, Slido, dan Kate Presenter. Untuk multimedia, aplikasi atau software multimedia seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa kegunaan jenis software multimedia untuk pengolah foto, video, dan suara. Ada beberapa jenis software yang sering digunakan dan sering digunakan pada pengolahan multimedia seperti Cyberlink, Power Director, Corel Video Studio, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, dan Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi untuk menggunakan mengolah multimedia sehingga multimedia lebih menarik. Jika video, kita bisa menggunakan editing video dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menghasilkan video yang bagus dan menarik. Untuk mengolah suara, kita bisa menggunakan salah satunya yang dikembangkan oleh Imagine Line, yaitu FL Studio. Selanjutnya, untuk menggunakan beberapa software yang kita butuhkan, kita perlu untuk mendownload terlebih dahulu dan mendapatkan lisensi dari perusahaan software tersebut. Apa sih lisensi itu? Lisensi merupakan dapat diartikan sebagai izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Seperti contoh, kita akan menggunakan salah satu software yang memang kita akan mendistribusikannya atau melakukan suatu produksi untuk kemudian kita pasarkan. Nah, hal seperti itu kita mesti mendapatkan lisensi atau mendapatkan izin dari pengelola atau pembuat dari software tersebut. Salah satu manfaat dari lisensi ini, kita dapat memberikan trust issue atau kepercayaan kepada konsumen terhadap suatu produk agar lebih percaya kepada kita sebagai perusahaan atau sebagai penyedia jasa yang telah punya lisensi. Ada beberapa jenis-jenis lisensi yang ada pada saat ini adalah retail, seperti retail software, OEM software, shareware, tripleware, demo software, adware, public domain software, freeware, lisensi MIT. Baik, mungkin pertemuan kita pada hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan mendapatkan suatu kemanfaatan bagi kita semua, terkhusus bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dan mungkin mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan kepada kalian semua. Mohon maaf, dan jika ada salah kata itu murni dari kebodohan saya, dan jika ada benarnya dari apa yang saya ucapkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We live better hand in hand. Find appreciate and understand why democracy
your